Sarinah, perempuan jelata inspirator Soekarno. Ditulis oleh Hendra Sugiantoro dari ikra.id. Dari dialah, Sarinah, saya belajar mencintai rakyat jelata. Ia berasal dari rakyat biasa, tetapi mempunyai kebijaksanaan yang luar biasa. Kata Soekarno, siapakah Sarinah? Bagi sebagian kalangan, Sarinah disebut sebagai tokoh imajiner bagi Soekarno untuk memvisualisasikan kaum Hawa. Kenyataan sejarah, Sarinah memang tokoh real yang pernah mengasuh Presiden pertama Republik Indonesia itu sejak berusia 6 tahun. Dalam autobiografinya yang dituturkan kepada Cindy Adams, Soekarno tak alpa mengenangnya. Anak dari rahim Idayu Nyoman Rai Sarimben itu dipanggil secara khusus oleh Sarinah. Tole putraku sing kinasih. Soekarno memanggil Sarinah dengan Mbok. Sarinah tidak menikah dan tinggal di rumah orang tua Soekarno seperti keluarga sendiri. Sarinah tak meminta bayaran. Merunut sejarah masa cilik Soekarno, menurut John Leach, Soekarno bersua Sarinah ketika ia dan keluarganya pindah ke Mojokerto. Sarinah mengasuh Soekarno tak selamanya. Setelah Sarinah, ada perempuan yang silih berganti mengasuh Soekarno, tetapi Sarinah yang paling berkesan. Sarinah dianggapnya bukan sekadar seorang pengasuh, tetapi pemberi inspirasi dan gagasan besar tentang perempuan, sosial, dan politik. Sarinah mengajarku untuk mencintai rakyat, yakni rakyat kecil. Selagi dia memasak di gubuk kecil dekat rumah, aku duduk di sampingnya dan dia memberi nasihat. Karno, di atas segalanya engkau harus mencintai ibumu. Tapi berikutnya, engkau harus mencintai rakyat kecil. Engkau harus mencintai umat manusia. Sarinah, perempuan jelata penuh hikmah. Sungguh memikat pola asuhnya. Sarinah menemani tidur, bermain, mendongeng, dan memberikan pesan-pesan yang mampu membuka hati dan pikiran. Pesan yang disampaikan Sarinah tertanam kuat dalam pikiran Soekarno. Rasa cinta terhadap rakyat jelata, kaum perempuan dan tanah air. Sarinah menjadi inspirasi Soekarno untuk mencintai sesama manusia, tanpa mempedulikan kelas sosial. Sarinah yang mengajarku mengenal kasih sayang. Ujar Soekarno, Sarinah adalah perempuan yang disiplin, telaten dan tekun. Sifat dan kepribadiannya diteladani oleh Soekarno. Sarinah yang juga sibuk mengurus pekerjaan rumah, masih sempat memberikan petuah-petuah mulia. Menurut S. Wisnuwardana, semua petuah itu menjadi sumber pemikiran Soekarno tentang humanisme dan keperempuanan. Perpisahan dengan Sarinah saat Soekarno beranjak remaja, menimbulkan perasaan kehilangan yang mendalam. Dalam autobiografinya, Soekarno mengaku membutuhkan waktu yang lama untuk meredam rasa sedihnya. Namun bagi Soekarno, Sarinah tak hanya masa lalu, tetapi senantiasa hadir dalam setiap langkah dan perjuangannya. Pada tahun 1947, 2 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, Soekarno menghadirkan Sarinah sebagai ruh dan cintanya terhadap kaum perempuan Indonesia. Sarinah menjelma kursus politik yang diselenggarakan oleh Soekarno saat kekuasaan negara berpindah di Yogyakarta. Sarinah mengilhami Soekarno. Hasil belajar Soekarno dari berbagai literatur dan riset lapangan, menambah referensinya terkait wacana dan aksi kaum perempuan. Materi kursus yang ditulis Soekarno lantas dibukukan dengan judul Sarinah, Kewajiban Wanita dalam Perjuangan Republik Indonesia. Buku ini merupakan inti pemikiran Soekarno tentang kemerdekaan kaum perempuan, harmoni dalam masyarakat, perjuangan bersama, serta politik kekuasaan yang menjunjung tinggi keadilan dan peri kemanusiaan. Soekarno menuangkan gagasan besar tentang posisi perempuan dalam revolusi kemerdekaan. Soekarno menjadi pengajar kursus perempuan dan mengangkat nama Sarinah, memang untuk mengenang Sarinah. Buku lawas itu tetap masih terbaca, sebab diterbitkan lagi pada 2019 silam oleh Yayasan Bung Karno, bekerja sama dengan Media Presindo. Tersaji 6 bab dalam buku yang disunting Sukmawati Soekarno Putri ini, yakni soal perempuan, laki-laki dan perempuan, dari Goa ke Kota, Matriarchet dan Patriarchet, Wanita Bergerak dan Sarinah dalam Perjuangan Republik Indonesia. Sarinah, kata Soekarno dalam pengantar buku ini, adalah orang kecil, tetapi budinya selalu besar. Tak hanya menamai bukunya dengan Sarinah sebagai tanda terima kasih dan penghormatan,
Soekarno juga membangun Gedung Sarinah. Banyak suara minor terkait pembangunan tersebut. Soekarno menyatakan bahwa gedung itu pusat perbelanjaan dalam negeri, khususnya hasil produksi pertanian dan industri rakyat. Misi Soekarno menginginkan gedung itu sebagai wadah bagi para pelaku usaha kecil dan menengah tetap diwariskan. Gedung Sarinah menjadi media untuk memenuhi kepentingan rakyat kecil sebagai mitra usaha. Saat didirikan, Gedung Sarinah merupakan pusat perbelanjaan pertama di Asia Tenggara. Ketika Singapura belum melakukan pembangunan, dan Kuala Lumpur masih dipenuhi rawa-rawa, Jakarta telah membangun departemen store pertama. Sarinah diketahui wafat pada tanggal 28 Desember tahun 1959, dan disemayamkan di pemakaman rakyat di Kelurahan Kepatihan, Kota Tulungagung, Jawa Timur. Banyak interpretasi soal Sarinah. Sarinah adalah penyemai kesadaran Soekarno atas kondisi sosial bangsanya, yang kelak diperjuangkannya untuk merdeka. Sarinah bisa dikatakan sebagai pemantik rasa cinta Soekarno kepada bangsa dan tanah airnya sejak usia belia. Lebih dari itu, lewat Sarinah, Soekarno ingin agar perempuan Indonesia berkiprah selaras kodrat alam.